terlebih dahulu ya. Hari ini apa ada yang sudah masuk? Ada Bu. Siapa? Yeni sama Lisa. Kemana? Pergi. Nah, sebelum kita membahas ke materi, Ibu akan membagikan handout kepada kalian, di mana 2 orang mendapatkan 1 handout. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, di mana tujuannya itu peserta didik nantinya bisa menjelaskan apa itu evolusi, terus bisa menjelaskan teori dari Darwin sama Lamarck itu, serta bisa menjelaskan perbedaan dari 2 teori tersebut. Yang terakhir nantinya kalian akan dikelompokkan lalu mendiskusikan begitu. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Dari kalian apa ada yang pernah ke kebun binatang? Nah, di kebun binatang itu ada apa aja? Binatang. Banyak Bu. Iya. Lalu Makan. berapa? Banyak lagi ya. Ya. Nah, tadi kan ada yang menyebutkan jerapah. Dari kalian ada yang tahu nggak kenapa kok leher jerapah itu bisa panjang? Belum ya? Belum tahu. Nah, baik, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Sebelumnya pertama kita akan menjelaskan apa itu evolusi. Dari kalian ada yang tahu evolusi itu apa? Ya, silakan. Perubahan pada makhluk hidup. Ya, betul. Tapi kurang lengkap ya. Nah, jadi evolusi itu menurut bahasa yang berarti perubahan. Nah, berasal dari kata evol itu yang berarti berkembang secara perlahan-lahan. Jadinya evolusi itu merupakan proses perubahan pertumbuhan pada makhluk hidup. Nah, evolusi secara bahasa itu berarti perubahan, sedangkan berasal dari kata evol itu yang memiliki arti perkembangan secara perlahan-lahan. Jadi, evolusi itu merupakan proses perubahan pada makhluk hidup secara bertahap atau dalam kurun waktu yang sangat lama, menjadikan sesuatu itu berubah bentuk dari bentuk awal menjadi bentuk yang lebih kompleks. Nah, itu terjadi pada satu generasi ke generasi selanjutnya, begitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, selanjutnya itu ke teori Lamarck, di mana Lamarck ini merupakan seorang ahli yang mempelajari evolusi. Nah, di mana Lamarck ini mencetuskan sebuah teori. Nah, teori itu disebut dengan teori adaptasi. Kenapa kok disebut dengan teori adaptasi? Nah, karena evolusi itu pada waktu itu mengakibatkan terjadinya adaptasi antar lingkungan. Jadi makanya itu dikatakan adaptasi. Nah, evolusi itu terjadi akibat dari adaptasi dari lingkungan. Nanti dari adaptasi tersebut kan adalah perubahan. Nah, perubahan inilah menurut Lamarck itu nantinya akan diturunkan kepada keturunannya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini merupakan gambar ilustrasi 3D di mana ini terdapat contoh dari Lamarck dan juga Darwin. Nah, pada Lamarck ini berkeyakinan bahwa pada nenek moyang jerapah dulu itu berkeyakinan bahwasanya jerapah itu berleher pendek. Nah, pada waktu itu nenek moyang jerapah itu menginginkan daun yang ada di pohon yang sangat tinggi ini, sehingga nenek moyang jerapah itu menjulurkan lehernya ke atas hingga mencapai daun ini secara perlahan tapi pasti. Nah, lama-kelamaan jadinya itu leher jerapah ini menjadi panjang seperti ini. Nah, dari panjangnya leher jerapah ini nantinya akan diwariskan kepada keturunannya ke generasi berikutnya, begitu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya yaitu teori Darwin, di mana Darwin ini berpendapat bahwa evolusi itu berasal dari seleksi alam, gitu. Nah, pada teori ini kalian tahu nggak seleksi alam itu apa? Sudah. Belum kan? Nah, jadi
seleksi yang berarti memilih, sedangkan alam itu kan lingkungan. Jadi alam itu memilih siapa-siapa saja yang berhak untuk hidup pada masa ini. Contohnya itu pada Darwin ini berkeyakinan bahwa nenek moyangnya itu terdapat bermacam-macam berbeda dengan Lamarck tadi. Nah, kalau di Darwin itu terdapat nenek moyang yang memiliki leher panjang, sedang, dan juga pendek. Nah, yang hidup terus menerus akan terus menjadikan evolusi secara progresif atau terus berkembang. Sedangkan yang tidak layak hidup menurut alam maka mengalami evolusi secara regresif atau kepunahan. Nah, pada waktu itu, di mana zamannya itu tumbuhannya itu tinggi semua, nggak ada yang pendek. Jadi pada waktu itu yang akan berkembang itu hewan yang memiliki leher panjang seperti jerapah ini. Nah, jerapah ini bisa dikatakan sebagai yang berhak untuk hidup karena bisa menggapai daun ini. Sedangkan yang pendek atau yang sedang tadi kan tidak bisa menggapai daun ini, maka bisa dikatakan nantinya jerapah dua ini bakalan punah. Begitu. Itu yang dinamakan dengan seleksi alam. Bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya perbedaan dari teori Lamarck dan juga teori Darwin. Pasti kalian sudah tahu ya perbedaannya dari dua teori ini. Dimana kalau dari teori Lamarck, dimana perbedaannya itu sebenarnya terdapat pada yang melatar belakangi pengaruh proses evolusi. Dimana kalau di Lamarck ini proses evolusinya itu kan melalui adaptasi lingkungan. Nah, sedangkan yang di Darwin itu evolusinya itu melalui dengan seleksi alam, begitu ya. Selanjutnya ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Nah, menjadi beberapa kelompok ya. Ibu akan membacakan kelompok 1 siapa dan kelompok 2 siapa. Dari kelompok 1 Juli dan juga Rini, sedangkan yang kelompok 2 Intan dan juga Linda. Nah, dimana nanti kalian akan mendiskusikan soal yang ada di lembar kerja peserta didik ini. Lalu apabila dirasa sudah selesai, ibu akan ngasih waktu selama 10 menit. Nanti silakan mempresentasikan di depan kelas. Bisa dipahami?
selesai semua? Sudah. Baik, sekarang silakan dari masing-masing kelompok menunjuk teman kelompoknya yang nantinya akan mempresentasikan di depan kelas. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan soal mengapa teori Darwin lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan teori Lamarck. Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, karena teori Darwin menanyakan hipotesis tentang pewarisan sifat yang diperoleh sebagai faktor yang menyebabkan makhluk hidup berevolusi. Menurut Darwin, variasi terbentuk dengan sendirinya bukan sebagai respon terhadap kondisi lingkungannya. Ia tidak bermutasi sebagai respon terhadap lingkungan yang bagi yang membutuhkannya. Pencobaan pada genetik modern menunjukkan teori Darwin yang tidak ada satupun penjelasan yang mendukung teori Lamarck. 4. Jelaskan kelemahan dan kelebihan dari teori Lamarck. Kelebihan dari teori Lamarck itu mengemukakan ide dasar bahwa ada hubungan antara evolusi dengan lingkungan. Lamarck merupakan orang yang pertama yang mengemukakan evolusi organik dan mengarahkan perhatian manusia terhadap hubungan genetik dan lingkungannya. Baik, untuk kelompok yang kedua apa sudah dipahami? Sudah paham ya? Sudah. Ya. Sebelum itu ada hadiah untuk yang sudah maju. Silakan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok selanjutnya silakan bagi dengan kelompoknya. Jadi hasil diskusi dari kelompok 2. Assalamualaikum. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan menjawab hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu menjelaskan perbedaan teori evaluasi menurut Darwin dan Lamarck berdasarkan peristiwa perubahan leher jerapah yang terdapat pada gambar di atas. Jadi menurut kelompok kami, perbedaan penting antara teori Lamarck dan Darwin ini terjadi pada penjelasan variasi dalam populasi. Pada penjelasan Lamarck, variasi terjadi sebagai hasil dari perubahan lingkungan ketika makanan semakin tinggi, leher jerapah berevolusi semakin panjang. Menurut Darwin, variasi terbentuk dengan sendirinya bukan sebagai respon terhadap kondisi lingkungan 4, tidak bermutasi sebagai respon terhadap lingkungan dan bagi yang membentuknya. Dan bagi yang membutuhkannya. Yang kedua, persamaan dalam hal apakah yang menyebabkan pada leher jerapah bisa ditinjau dari teori Darwin dan teori Lamarck. Jadi menurut kelompok kami, teori Darwin dan Lamarck keduanya menyatakan bahwa evaluasi spesies terjadi berangsur-angsur dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Baik Darwin maupun Lamarck, keduanya menjelaskan bahwa panjang leher jerapah merupakan hasil dari evaluasi. Sekian dari kami, terima kasih. Di mana dari kelompok ada yang ingin disampaikan atau belum paham? Sudah paham. Sudah paham ya? Ya. Baik. Ini hadiah untuk yang sudah maju. Tepuk tangan. Arigatou. Anton Medama. Sudah, berarti sudah paham semua ya ini? Ya, Tadi udah belajar apa saja coba? Evaluasi. Apa itu evolusi? Ya. Terus Lamarck sama teori Lamarck dan juga teori Darwin. ya. Dan perbedaan antara Teori Lamarck dan Darwin. baik, dari kedua teori ini apa yang membedakan? Kalau Lamarck Ya, itu dari adaptasi lingkungan, ya, kalau Darwin dari seleksi alam. ya baik, betul sekali.
Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Nanti pertemuan minggu depan akan kita belajar. Silakan dicatat tugasnya. Apabila dirasa sudah cukup, maka Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.